Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nuryamin Pratiwi, NIM 2021.009. Saya merupakan mahasiswa Akademi Kebidanan Butnan Raya, jurusan D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang perkembangan sejarah profesi pelayanan pendidikan bidan di dalam maupun di luar negeri. Perkembangan kebidanan, sejarah pelayanan dan pendidikan bidan di dalam negeri, yaitu perkembangan pelayanan kebidanan dimulai ketika Belanda menjajah di Indonesia. Pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia masih mengikut kebiasaan lama, yaitu ibu ditolong oleh dukun paraji. Salah satu faktor yang menyebabkan terus berkembangnya pelayanan dan pendidikan kebidanan adalah masih tingginya mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin, khususnya di negara berkembang dan negara miskin, sekitar 25-50%. Perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia menurut catatan dimulai pada tahun 1807, di mana angka kematian ibu dan bayi tinggi sehingga dukun dilatih untuk pertolongan persalinan di zaman Gubernur Jenderal Hendrik William Dendles. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya pelatihan kebidanan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1849, yaitu dibukanya pendidikan kedokteran di Jawa, Batavia, tepatnya di Rumah Sakit Militer Belanda yang sekarang kita sebut dengan RSPAD Gatot Subroto. Seiring dengan dibukanya pendidikan dokter tersebut, pada tahun 1851 dibukanya pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer Belanda bernama Wiboes. Mulai saat itu, pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh dukun dan bayi. Pada tahun 1952, mulai diadakan pelatihan bidan secara formal supaya meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Pelatihan untuk dukun masih berlangsung sampai sekarang yang diberikan oleh bidan. Kemudian pada tahun 1953 dibukanya kursus tambahan bidan di Yogyakarta dan di kota-kota besar lainnya. Dan pada tahun 1957 terbentuklah suatu pelayanan terintegrasi bagi masyarakat yang dinamakan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Pelayanan yang diberikan yaitu kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Pelayanan kebidanan di Posyandu mencakup pemeriksaan kehamilan, pelayanan keluarga berencana, imunisasi gizi, dan kesehatan lingkungan. Kemudian pada tahun 1994, titik tolak Konferensi Kependudukan Dunia di Kairo menekankan pada kesehatan reproduksi memperluas area garapan pelayanan kebidanan. Area tersebut meliputi yaitu safe motherhood, termasuk bayi baru lahir dan perawatan abortus. Kedua yaitu keluarga berencana. Ketiga yaitu penyakit menular seksual termaksud infeksi saluran alat reproduksi. Keempat yaitu kesehatan reproduksi remaja, dan yang kelima yaitu kesehatan reproduksi orang tua. Sekarang lanjut di sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di luar negeri. Yang pertama itu masa sebelum Masehi. Menurut Muldilan 2012,
59-74. Masa sebelum Masehi merupakan awal keberadaan manusia. Fakta adanya pembantu kelahiran baik dari keluarga maupun di luar keluarga yang mempunyai pengalaman dalam kelahiran. Masa sebelum Masehi negara pertama yaitu Mesir. Kebidanan pertama kali dikenal di Mesir. Sekolah kebidanan pertama didirikan oleh bangsa Mesir. Pengetahuan yang dipelajari yaitu anatomi, psikologi, cara memimpin persalinan, dan perawatan bayi baru lahir, juga mempelajari sirkumsi. Tokoh kebidanan di Mesir adalah Socrates dan Aristoteles. Negara kedua yaitu Yahudi. Pertolongan persalinan di bangsa Yahudi banyak mencontoh pada bangsa Mesir. Hal ini dibuktikan pada pengobatan dan pendidikan kebidanan yang didapatkan dari bangsa Mesir. Hygiene merupakan hal yang paling utama dalam menolong persalinan, termaksud di dalamnya merangsang persalinan dengan bantuan mantra-mantra. Negara ketiga yaitu Yunani. Pada saat ini sudah ada bidan untuk menolong persalinan, tetapi bidan harus telah mempunyai anak sendiri dan dibayar atas pelayanan dan ada undang-undang keras yang mengontrol praktek bidan. Hippocrates 460-377 sebelum Masehi sebagai bapak ilmu kedokteran pertama kali menemukan kasus kematian akibat puerperal. Aristoteles mengajarkan pengaruh praktek kebidanan. Negara keempat sebelum Masehi yaitu Roma. Ada dua tipe kebidanan di Roma. Yang pertama, memiliki kemampuan sebagai pemimpin atau obstetriki yang melakukan praktik sendiri. Yang kedua yaitu memiliki status lebih rendah di mana mereka melalui perawatan banyak secara tradisional. Kemudian lanjut pada masa pertengahan yaitu 1000 sampai 1500 Masehi. Perkembangan kebidanan seiring dengan penyebaran agama Kristen. Pengetahuan obstetrik membuat beberapa penemuan dan kebutuhan akan bidan untuk mendidik telah diakui. Kebidanan telah dipraktikkan secara utuh oleh wanita biasa. Pada masa pertengahan, negara pertama yaitu Roma. Menurut Galen 129-201 Masehi menulis beberapa teks tentang pengobatan termasuk di dalamnya obstetri dan ginekologi serviks dengan menggunakan jari. Ia merupakan spesialis OB/GYN. Pertama kalinya ia menulis buku kebidanan dan juga menggambarkan kualitas atau syarat seorang bidan yang profesional. Beliau yang pertama kali menguraikan tentang versi Podalic. Negara kedua yaitu Salerno. Seorang dokter perempuan bernama Trutula berasal dari sekolah kedokteran terkenal di negeri tersebut. Menuliskan sebuah karangan ginekologi dan kebidanan di mana ia menjelaskan penanganan emergensi bagi bidan dalam penatalaksanaan retensio placenta, perawatan nifas, pemeriksaan bayi baru lahir. Ia juga menjelaskan pentingnya seorang bidan memiliki kepercayaan dan pendekatan etis dalam pekerjaannya. Trotula juga orang yang pertama kali berusaha memperbaiki laseri perineum derajat 3. Yang ketiga yaitu kerajaan Bizantium. Di daerah Eropa bagian timur dengan ibu kota Konstantinopel, pertama kali diketahui adanya rumah sakit kebidanan yang terdiri selama abad ke-12. Paulus of Aegina adalah penulis ternama waktu itu. Ia mengatakan telah adanya bidan perempuan pertama kali. Dan di Arab memiliki dua tokoh dokter yaitu Rhazes 860-932 Masehi dan Avicenna 80-1013
Masehi, menulis tentang prosedur kebidanan termasuk di dalamnya alat-alat yang digunakan untuk persalinan. Masa ketiga yaitu masa kebangkitan yang dimulai pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Pada abad ke-12, sedikit kemajuan telah dibuat dalam hal kebidanan. Sampai abad ke-16, pengetahuan tentang anatomi fisiologi telah maju dengan pesat melalui jasa beberapa orang seperti Leonardo da Vinci, Gabriele Falloppio of Italy, dan Andreas Vesalius of Belgium. Negara pertama masa kebangkitan yaitu Prancis. Tokohnya yaitu Ambroise Paré pada tahun 1510 sampai 1590 Masehi. Terkenal sebagai seorang ahli bedah, tetapi dia juga memiliki kontribusi dalam obstetriksi dan ginekologi yaitu vakum ekstensi. Beliau juga mendirikan sekolah kebidanan pertama di Prancis. Negara kedua yaitu Jerman dengan tokoh Justin Sigismundin 1646. Tokoh kebidanan pertama kali di Jerman yaitu dan pada tahun 1690 dia menerbitkan buku tentang kebidanan. Negara ketiga yaitu Switzerland. Tokohnya yaitu Jacob Neuber melakukan operasi CSC pada istrinya. Dia menunggu kelahiran anaknya yang lebih lanjut dari hidup sampai 77 tahun. Negara keempat yaitu Belanda. Yang tokohnya ialah Hendrik van Rooyen yang mempromosikan seksio secara dan Hendrik van Deventer yang menggambarkan banyak kelainan panggul. Keduanya memberikan kontribusi yang sangat penting pada pelayanan kebidanan dan telah mempublikasikan di Belanda. Mereka juga mendirikan organisasi profesi. Dan pada awal abad ke-20 yaitu pada tahun 1700 sampai 1900. Menurut tokoh William Simmel dan dari Skotlandia mengatakan bahwa mengembangkan forceps dengan kurva Pavlik seperti kurva Spalik dikenal cara pengukuran konjugata. Kemudian lanjut pada abad 20 sampai dengan sekarang. Negara pertama yaitu Malaysia. Saat ini profesi bidan sudah diakui. Abad 20 sampai dengan sekarang, negara pertama yaitu Malaysia. Di Malaysia pada saat ini profesi bidan sudah diakui dengan baik di masyarakat dan di pemerintah. Bidan tidak lagi menjadi orang pertama yang disalahkan dan diberi tekanan jika terdapat sesuatu masalah, dan bidan di Malaysia sedang menggalangkan program persalinan di rumah. Mereka merujuk pada negara Eropa dan USA. Alasannya mereka yaitu karena persalinan di rumah dianggap memberikan rasa aman dan nyaman dibandingkan persalinan di rumah sakit atau hospital. Negara kedua yaitu Jepang. Sekolah bidan di Jepang dimulai pada tahun 1912. Pendidikan bidan di sini dengan basis atau dasar sekolah perawat selama 3 tahun ditambah 6 bulan sampai 1 tahun pendidikan bidan. Tujuannya yaitu untuk mengangkat pelayanan kebidanan dan neonatos, tetapi pada masa itu timbul masalah karena masih kurang tenaga bidan serta bidan hanya mampu melakukan pertolongan persalinan normal saja. Tidak siap jika terdapat kegawat
kedaruratan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas bidan belum memuaskan. Negara ketiga yaitu Australia. Pendidikan di Australia dimulai dengan basic perawat, ditambah 2 tahun. Semenjak tahun 2000 telah dibuka University of Technology of Sydney, yaitu S2 atau Doctor of Midwife. Pendidikan kebidanan di Australia terpengaruh oleh model kolonialisme Inggris terhadap penerimaan pendidikan perawat. Moto mereka yaitu tidak ada perawat tanpa kebidanan dan kebidanan tanpa keperawatan. Negara keempat yaitu Spanyol. Di Spanyol merupakan salah satu negara di benua Eropa yang telah lama mengenal profesi bidan. Pendidikan bidan di ibu kota Madrid ini mulai pada tahun 1789. Bidan di Spanyol disiapkan untuk bekerja secara mandiri di masyarakat, terutama di kalangan petani dan buruh. Pada tahun 1992, pendidikan bidan di sini secara resmi menjadi School of Midwife antara tahun 1897 sampai 1988. Pendidikan bidan untuk sementara ditutup karena diadakannya penyesuaian kurikulum bidan menurut ketentuan negara. Kemudian negara kelima yaitu New Zealand. Selama 50 tahun sejarah kebidanan hanya terpaku pada medikalisasi kelahiran bayi yang progresif. Pada tahun 1970, Selandia Baru telah menerapkan medikalisasi kehamilan. Ini didasarkan pada pendekatan mahasiswa pascasarjana kebidanan dan University Auckland untuk terjun ke rumah sakit pemerintah khusus wanita. Sekarang, New Zealand telah membuat kemajuan yang patut dipertimbangkan dan menerapkan konsep general perawat secara berkesinambungan, menyediakan pelayanan pelatihan kebidanan selama 6 bulan dan ditutup pada tahun 1979 sebagai penggantinya. Sejak tahun 1978, beberapa politeknik keperawatan berdiri di Selandia Baru. Selain itu, ada melanjutkan pendidikan ke Australia dan UK untuk memperoleh keahlian kebidanan. Tercatat 86% bidan telah memperoleh pendidikan kebidanan di luar negeri pada tahun 1986. Dari 206 bidan yang ada, hanya 29 orang lulusan kebidanan Selandia Baru pada tahun 1987. Negara keenam yaitu Amerika atau USA. Pada zaman dahulu di Amerika Serikat, persalinan ditolong oleh dukun beranak yang tak berpendidikan. Kebidanan di Amerika Serikat hampir dirusak oleh pertentangan profesi medis atau imigran baru yang datang ke Amerika Serikat membawa serta bidan mereka, tetapi ketika populasi makin sejahtera, mereka mencari jasa dokter. Perkembangan pendidikan nurse midwife di USA dimulai pada tahun 1990 dan memperoleh akreditasi pada tahun 1995. Kemudian negara Inggris. Di Inggris, bidan merupakan pembantu kelahiran tradisional. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh secara turun-temurun. Pada abad pertengahan, beberapa bidan tradisional dikutuk sebagai penyihir dan dibakar di tiang. Bidan juga dianggap sebagai suatu ancaman terhadap pria yang sedang berusaha mencari untuk duduk sebagai pegangan tunggal seni keperawatan. Pada abad muncul bidan pria atau praktisi medis yang mempunyai spesialis pada kelahiran anak. Kemunculan pembantu kelahiran pria menimbulkan peningkatan penerimaan masyarakat pada mereka dalam suatu area
yang sebelumnya dipertimbangkan sebagai tanggung jawab wanita. Hal ini tidak langsung menyebabkan kebebasan bidan telah rusak, sementara pendidikan dan kemampuan membaca para bidan rendah. Peningkatan beberapa bidan antara lain ialah menerbitkan praktik lengkap kebidanan oleh Nyonya Sarah Stone pada tahun 1737. Nyonya Sarah Stone menekankan pentingnya pengetahuan menyeluruh tentang anatomi dan merekomendasikan bantuan operasi. Negara selanjutnya yaitu Belanda. Hendrik van Droyus 1622, beliau pertama kali melakukan SG. Hendrik van Deventer yaitu pada tahun 1651 sampai 1724 menggambarkan beberapa bentuk dari panggul. Kemudian negara selanjutnya Selandia Baru. Pelatihan kebidanan muncul pada tahun 1779. 5 tahun bebas dari askes menyebabkan hilangnya peran bidan dalam institusi besar di Selandia Baru. Pendekatan oleh perguruan tinggi bidan di Selandia Baru menghasilkan amandemen hukum. Hal ini mengizinkan bidan untuk sekali lagi memiliki status yang sama dengan dokter berdasarkan tanggung jawab perawat selama. Baik, dalam kesempatan kali ini saya mengambil kesimpulan bahwa sejarah perkembangan kesehatan kebidanan pertama kali ditemukan di Yunani oleh Hippocrates yaitu pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, dan di Turki oleh Soramus yaitu pada tahun 98 sampai 138 sesudah Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Italia setelah zaman Motion. Setelah itu dilanjutkan oleh Prancis. Sebelum adanya pelayanan kebidanan, masyarakat banyak dibantu oleh dukun untuk menolong persalinan. Banyak anak dan ibu meninggal karena kurangnya pengetahuan si dukun untuk mengatasi keadaan-keadaan yang sangat sulit, misalnya seperti pendarahan, bayi sungsang, dan sebagainya. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak guna menekan angka kematian bayi dan ibu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.